Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ngaturaken sedaya kelepatan kula lan sakeluarga. Mohon maaf saya pribadi beserta keluarga. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kunci sukses mencari ilmu atau syarat-syarat mencari ilmu. Dalam hal ini saya mengambil referensi dari kitab Al-Ala. Yang di situ kitab Al-Ala adalah kitab yang menerangkan tentang adab mencari ilmu. Jadi syaratnya mencari ilmu dan lain-lain. Langsung ya saya baca ya. Ada syairnya tapi mohon maaf kalau suaranya kurang enak ya. La tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'iha bi bayani. Ilingo tasil ilmu angin nemperkara bakal tak critakake kumpule kang dipertelo. Tugain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadi wa tuli zamani. Rupane limpat lupa sopar ono sangune lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Jadi syaratnya mencari ilmu atau kunci sukses mencari ilmu itu ada 6. Yang pertama itu dukain. Dukain itu artinya limpat. Limpat itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu cerdas. Nah, definisi kata cerdas menurut kitab Al-Ala ini adalah orang yang berakal. Jadi bukan orang gila atau bukan orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Terus yang kedua yaitu wahirsin. Wahirsin itu artinya lupo. Lupo itu semangat. Jadi kalau mencari ilmu itu harus semangat sampai kita harus mendapatkan apa yang kita capai. Atau antusias. Hobinya harus diganti menjadi hobi belajar. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga sabar. Nah ini kita harus sabar ketika kita mencari ilmu, sabar. Sekarang hafalan gak nyantol-nyantol, menghafal tidak hafal-hafal ya harus sabar. Terus yang selanjutnya keempat itu harus sangu. Nah, sangu itu artinya kita harus ada biaya. Ada biaya di situ untuk kebutuhan membeli buku, untuk kebutuhan membeli kitab, untuk kebutuhan praktek kalau di situ ingin praktek dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, ini bukan yang terakhir ya, yang kelima. Yang kelima harus ada gurunya. Jadi mencari ilmu itu harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, katanya gurunya setan. Nah, maka mencari ilmu, berguru harus ada gurunya. Terus yang keenam yaitu sing suwe mangsane. Lah ini kebanyakan yang tidak mampu itu yang di urutan keenam, sing suwe mangsane. Jadi lama waktunya mencari ilmu itu juga mempengaruhi suksesnya untuk mendapatkan ilmu. Jadi mulai dari yang pertama tadi ada cerdas, kita sudah cerdas. Yang kedua kita harus semangat. Jadi semangat, nggak boleh patah semangat. Terus yang ketiga harus sabar. Kalau dulu di pondok ya makan seadanya, ya ada daun ketela ya kita makan daun ketela. Tapi kalau sekarang mungkin rata-rata pondok pesantren itu makannya ngekos atau disiapkan di pondok pesantrennya, atau ada dekat-dekat pondok warung yang menjual. Terus yang keempat harus biaya, harus bondo.
harus membawa uang, harus sanggup buat beli sarana yang kita butuhkan untuk mencari ilmu. Yang kelima, bimbingan guru. Harus ada guru. Kita harus dibimbing oleh guru. Kalau kita sudah ada semuanya, mulai dari urutan 1 sampai urutan 3 sampai urutan 5, tapi kita nggak ada gurunya, ya nggak jadi. Apakah kita bisa belajar autodidak? Belajar autodidak pun melalui YouTube, melalui Google, itu ya ada gurunya sebenarnya. Siapa yang mengajarkan di YouTube tersebut? Yaitu gurunya. Gak mungkin kita tahu tanpa ada yang mengasih tahu, kecuali orang-orang yang sudah murad. Orang-orang yang sudah murad itu seperti wali, itu memang sudah diharapkan oleh Allah. Jadi itu nggak bisa dibahas yang lain. Ini untuk membahas tentang yang murid-murid, seperti kita kan murid. Saya itu murid, jadi kalau murid ya harus koyo biar jadi rekoso. Kudu Allah yang pengen mulya. Jadi seperti itu kata-katanya. Saya pernah mendengar kata-kata mutiara, yang pengen mulya kudu Allah. Jadi kita harus Allah dhisik. Allah itu artinya jelek dulu, baru kita nanti akan mulia. Terus yang terakhir, yang lama waktunya atau sing suwe mangsane. Jadi maksudnya harus lama. Nggak cukup 1 tahun 2 tahun, apalagi kalau kalian mondok ya. Mondok itu ya minimal sih, kalau yang laki-laki katanya itu 15 tahun, kalau yang perempuan minimal 9 tahun. Itu baru bisa mateng ilmunya. Tapi juga banyak yang nggak mondok lama, tapi karena memang spek kecerdasannya, IQ-nya tinggi, akhirnya hanya mondok beberapa tahun sudah menguasai ilmu di pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf, karena saya juga masih belajar, masih santri, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.